Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini diriku mau kasih tahu kalian, jangan ke Jerman. Kenapa jangan? Kenapa jangan gitu ya kan? Suka-suka gue dong, gue mau ke Jerman kok kamu yang ngatur? Ya bercanda. Bercanda deh, bercanda. Memang suka-suka kalian. Jadi maksud gue adalah jangan ke Jerman kalau kamu gak suka jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki, ya jalan doang mah gampang gitu ya kan, kecil gitu ya kan. Tidak seperti itu juga teman-teman. Jadi di sini hampir setiap hari kalau misalnya kalian kerja atau kalian ke kampus, kalian kuliah atau kalian ke tempat sekolah kalian, ke tempat sekolah bahasa kalian atau kalian ke sekolah Ausbildung kalian, ke tempat kerja kalian buat Ausbildung dan lain sebagainya. Kalau kalian pendatang dan kalian nggak punya mobil, kalian pastinya harus pakai transportasi umum kan. Nah, kalau kalian pakai transportasi umum teman-teman, biasanya itu halte bus atau halte kereta, halte U-Bahn dan S-Bahn itu tidak di depan rumah kalian. Jadi kemungkinan besar kalian harus jalan minimal 500 meter sampai 2 atau 3 km tergantung teman-teman. Jadi tergantung kamu tinggalnya di mana, tergantung rumah kalian di mana, tergantung apartemen bonung kalian atau kos-kosan kalian. Kos-kosan di sini ya anggap aja kos-kosan lah ya supaya kalian paham. Kos-kosan kalian itu seberapa jauh dari S-Bahn, U-Bahn dan halte bus gitu teman-teman. Jadi setiap hari kalian pastinya harus jalan, apalagi kalau kalian harus belanja dan harus gotong-gotong barang bawaan, habis belanja, minum, air atau nggak tahu lah apapun yang kalian belanjain ya kan. Dan itu berat banget kalau kalian pendatang dan kalian nggak punya mobil di sini. Sesuatu banget teman-teman, kalian harus jalan. Jadi tiap hari kalian jalan terus aja. Kalau kalian nggak suka jalan, jangan ke Jerman teman-teman. Bukan pilihan untuk kalian yang nggak suka jalan kaki. Jangan ke Jerman kalau kalian gak suka ribet, riwah, kompliziert, gak suka, benci banget, kesel, bikin emosi. Kalau kalian gak suka ribet, riwah, jangan ke Jerman. Karena kalau kalian udah hidup di Jerman, semuanya itu bakal ribet. Kenapa kok ribet? Karena kalian adalah pendatang, dimana kalian harus, kalian harus perpanjang visa kalian, perpanjang izin tinggal, perpanjang paspor, dan lain sebagainya. Dengan segala macam birokrasi teman-teman, dan itu nggak semudah itu. Kalian harus bikin jadwal dan lain sebagainya, dan bahkan kadang-kadang itu entah karena alasan apapun kalian bisa ditolak dan lain sebagainya. Belum antrinya yang bejubel karena banyak banget. Karena Jerman menurut gue pribadi ya, Jerman cukup internasional, banyak banget orang asing yang tinggal di Jerman. Jadi kantor imigrasi itu selalu full teman-teman, apalagi kalau kalian tinggal di kota besar. Kalian pasti susah banget dapet termin itu schedule, jadwal buat kalian datang, buat kalian perpanjang visa kalian. Itu susah banget dapet jadwalnya, atau nggak paling nunggunya itu lama banget karena banyak banget yang tinggal di kota-kota besar. Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya rada ke pelosok-pelosok itu, biasanya itu kantor imigrasi itu lebih nggak begitu ramai. Biasanya nggak begitu ramai dan kalian bisa dapat jadwal itu lebih cepat daripada buat mereka yang tinggal di kota besar teman-teman, kayak gitu. Dan itu ribet banget, surat menyurat, apalagi dalam bahasa Jerman ya kan. Belum lagi perpajakan, tiba-tiba kalian dapat kiriman surat dari entah tentang birokrasi apa, atau dari Finansamt itu kantor pajak dan lain sebagainya. Ini surat apa, tapi tertulis atasnya penting, surat penting gitu ya kan, dalam bahasa Jerman, semua dalam bahasa Jerman. Jadi kalau kalian gak suka ribet dan riwah, jangan ke Jerman. Jadi contoh realnya sendiri adalah gue. Jadi gue punya pengalaman, kebetulan baru aja terjadi. Jadi gue udah apply buat izin tinggal gue di sini, yang harusnya gue dapat izin tinggal 3 tahun. Setelah 3 tahun, karena gue udah menikah, setelah 3 tahun gue bisa menentukan gue mau menjadi warga negara Jerman atau enggak. Nah, yang gue lagi apply izin tinggal buat 3 tahun ini ya, itu gue udah apply dari bulan Januari awal teman-teman, dari tanggal 8. Itu gue udah pergi, itu gue dapet terminnya ya, gue dapet schedule tanggal 8. Gue udah pergi tanggal 8 itu, gue udah sidik jari dan lain sebagainya, itu gue udah selesai, gue udah bayar 150 euro. Gue udah bayar itu buat izin tinggal yang selama 3 tahun.
Sampai sekarang teman-teman, bayangin awal Januari, tanggal 8 Januari, sampai sekarang ini bulan Mei, tanggal akhir Mei ya, belum dapat apa-apa teman-teman. Bayangin, gue belum dapat apapun, belum dapat surat ini, jadi belum dapat kartu izin tinggal gue itu belum keluar juga. Jadi kayak ya oke lah, mungkin karena corona dan lain sebagainya, tapi kan walaupun gitu masa biasanya itu dalam 4 minggu atau enggak 6 minggu itu tuh udah selesai teman-teman. Tapi gue 5 bulan, bayangin, nggak tahu kenapa, apa yang terjadi juga gue nggak tahu. Jadi gue kontak berulang kali, gue ngingetin berulang kali ya kan. Lebih tepatnya gue minta Bang Brewok sih, karena gue udah emosi banget. Gue udah bilang, gue udah kesel banget, kamu deh yang telepon, soalnya kamu orang Jermannya, jadi kamu mungkin lebih didengar sama mereka. Terus dia kontak dan lain sebagainya. Akhirnya ini udah di Berlin. Jadi posisi dokumen-dokumen gue itu pusatnya tuh di Berlin teman-teman. Jadi yang buat gue nggak ngerti ya, mungkin beda-beda, tapi pusat punya gue, karena gue udah menikah, karena gue izin tinggal yang menikah yang 3 tahun itu pusatnya di Berlin. Dan itu akhirnya waktu Bang Brewok telepon ke pihak kantor imigrasi yang kita di sini ya, akhirnya mereka bilang oke, diproses dan lain sebagainya, dia akan segera kita cek dan lain sebagainya. Sudah. Terus 1 minggu kemudian ditelepon lagi sama Bang Brewok dan mereka bilang oke, sudah di Berlin, jadi dokumen-dokumen gue udah diproses, udah dalam proses. Bayangin selama 5 bulan gue nungguin gitu ya kan, nggak emosi gimana gitu loh ya kan. Cuman ya itu tadi, kalau kalian nggak kuat dengan ribet birokrasi dan lain sebagainya, jangan pernah ke Jerman. Jangan ke Jerman kalau kamu nggak on time, atau kalau kamu suka batalin jadwal atau batalin janji sesuka hati kamu. Jangan ke Jerman. Kalau nggak, kau bakal kena omel banyak orang, karena orang sini biasanya on time. Bahkan mereka kalau misalnya soal kerjaan dan lain sebagainya, mereka bakal datang, kebanyakan orang sini ya, bakal datang 5 menit sebelum kerjaan mereka mulai teman-teman. Jadi biasakan on time. Kalau memang niat kalian tuh ke Jerman, biasakan on time. Terus kalau kalian udah punya janji ya, misal ini tips dari gue ya, misal di awal kalian udah janjian sama seseorang nih ya, sama si A, kalian udah janjian sama si A, oke, kita ketemu ya hari Minggu, oke ketemu ya, mau ketemuan sama teman orang Jerman hari Minggu. Terus tiba-tiba kerjaan itu kontak kalian, bilang bisa nggak gantiin aku kerja, bisa nggak kita tukar jadwal kerja, soalnya aku ada acara nih sama keluarga atau lain sebagainya lah. Salah satu teman kalian di tempat kerja, rekan kerja kalian itu minta tolong gantiin shiftnya dia, misalnya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba aja kalian ambil shiftnya itu dan kalian ngebatalin yang minggu ini. Orang A ini, si A ini bakal marah banget sama kalian. Karena apa? Si A ini juga punya plan yang lain teman-teman. Si A ini juga punya jadwalnya dia, tapi dia mengosongkan hari Minggu itu buat kalian gitu, buat kamu. Kalau kamu sampai ngebatalin cuman karena tawaran setelah kamu sudah bikin janji sama si A, itu bakal ngeselin banget dan mereka bakal kesel sama kamu. Bisa-bisa pertemanan itu cut. Jangan sesuka hati kalian batalin seenak jidat kalian gitu ya kan, dimana orang lain itu juga punya plan juga, tapi mereka berusaha menyempatkan waktu untuk kalian, terus kalian tiba-tiba batalin gitu aja karena kalian mau ambil, ya misalnya karena kalau weekend bayarannya lebih besar, makanya kalian mau gantiin teman kerja. Itu enggak banget teman-teman. Yang ada kalian bisa kehilangan orang-orang atau rekan-rekan, yang ada kalian bisa kehilangan rekan-rekan dan teman-teman kalian. Itu enggak banget. Jadi on time dan dijaga. Kalau kalian udah janji, dijaga janjinya. Jangan sampai ingkar janji teman-teman. Ingkar janji itu big no. Jangan ke Jerman kalau kamu suka telat atau kalau kamu suka ingkar janji. Oke? Jangan ke Jerman kalau kamu suka ribut sendiri, berisik di transportasi umum. Wah, itu mungkin kalau bus atau keretanya lagi kosong, gerbongnya lagi kosong, nggak ada orang, it's okay, nggak masalah gitu. Kalau kalian ya ngomong, setidaknya tetap suaranya dikondisikan gitu ya kan, itu nggak masalah. Tapi kalau lagi banyak orang atau nggak full, tempat duduknya full gitu ya, lumayan banyak orang, terus kalian rame sendiri atau nggak kalian ditelepon nih di dalam bus atau di dalam kereta, terus ngobrol di telepon, itu rame banget kan, itu bakal jadi sorotan orang-orang Jerman teman-teman. Mereka paling benci itu, mereka nggak suka, buat mereka itu tidak sopan kalau kalian rame di dalam transportasi umum. Jadi jangan ke Jerman kalau kalian masih punya
budaya ini itu benar-benar gak sopan. Jadi bolehlah ngobrol sama teman dan lain sebagainya, tapi harus lihat situasi dan kondisi. Kalau memang memungkinkan, kalau memang sepi, it's okay, kalian mau ngobrol juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya lagi banyak orang, apalagi orang-orang Jerman yang tua-tua ya teman-teman, itu kalian harus hati-hati. Banyak orang Jerman yang tua-tua itu di sini sukanya negur. Kalau misalnya kalian rame di tempat umum, kalau kalian mengganggu, kalian bisa ditegur langsung. Dan ditegur di tempat umum di depan banyak orang, malu ya kan. Gitu teman-teman, oke? Jangan ke Jerman kalau kamu nggak mandiri, nggak mandi sendiri. Bukan teman-teman, ya mandi sendiri juga harus lah. Masa tetangga kalian diminta tolong buat mandiin kalian ya kan, nggak mungkin gitu ya kan. Gitu, jadi jangan ke Jerman kalau kalian nggak mandiri. Kenapa? Di sini makanan di luar, kalau kalian pergi makan keluar itu mahal banget. Jadi makanan yang murah di luar tuh paling doner kebab gitu-gitu teman-teman, itu murah. Di sini pun aja murahnya 5 euro. Paling murah 4,5 euro kalau doner box yang kayak doner pakai pommes gitu, pakai kentang itu 4,5 euro kalau nggak salah. Itu sekitar segitu, sekitar 5 euroan lah kurang lebih. Sekitar 5 euro itu yang paling murah gitu ya kan. Kalau kalian mau makan di restoran mahal banget gitu. Makanya harus mandiri. Kalau kalian nggak mandiri, jangan ke Jerman deh mendingan. Yang ada kantongnya seret teman-teman, seret. Yang ada kantongnya bolong ya kan, kalau harus makan di luar terus. Jadi belajar mandiri, belajar masak sendiri, belajar cuci-cuci sendiri, belajar semua sendirilah supaya menghemat. Apalagi kalau sebagai pendatang biasa kita lebih suka ini ya, press harga, lebih suka cari yang lebih murah gitu ya kan. Gimana caranya? Makanya itu tadi tips gue, harus mandiri. Kalau kalian nggak mandiri jangan ke Jerman, karena di sini semua serba mahal. Menurut gue pribadi sih, semua serba mahal kalau kita nggak mandiri. Tapi kalau kita mandiri, kita bisa simpan uang banyak banget gitu loh. Kalau kita mandiri, semua serba sendiri gitu ya kan. Begitu teman-teman. Jangan ke Jerman kalau kalian nggak mau belajar bahasa lokal. Kan susah kak, pakai bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris kan bahasa internasional, pasti semua bisa gitu ya kan. Di sini teman-teman ya, zaman sekarang, zaman yang sudah maju ini, banyak banget memang yang udah bisa bahasa Inggris. Tapi nggak semua teman-teman, terutama orang-orang tua di Jerman, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau, kalau kalian misalnya ke bakery, ke toko roti, kemanapun yang penjualnya atau pegawainya itu orang Jerman yang tua-tua, mereka belum tentu bisa bahasa Inggris teman-teman. Mereka belum tentu mereka bisa bahasa Inggris. Selain itu, kalau kalian bisa bahasa Jerman, bisa bahasa lokalnya, kalian itu punya nilai plus sendiri teman-teman. Mereka bakal salut banget sama kalian. Mereka bakal wow gitu loh sama kalian. Mereka bakal suka banget, bahkan mau berteman sama kalian. Bahkan kalian bisa nyambung, komunikasi itu baik gitu loh satu sama lain dengan orang asli sini gitu ya kan. Itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau kamu nggak mau belajar bahasa lokalnya, kalau kamu cuman manja dengan bahasa Inggris gitu ya kan, bodo amat lah, yang penting aku bisa bahasa Inggris, bisa bertahan hidup di Jerman. Kalau kalian masih kayak gitu, berarti kalian kurang berpikir terbuka gitu ya kan. Jadi yang ada kalian malah susah sendiri gitu teman-teman. Jadi setidaknya belajarlah, walaupun memang susah bahasa Jerman, kalian belajarlah sedikit-sedikit atau enggak basicnya. Setidaknya kalian bisa ya ngobrol awal-awal gitu sama orang Jerman gitu. Kalau misalnya kenalan atau apa, atau pas di jalan atau lagi apa, kalian mau bantuin orang Jerman, kalian bisa dalam bahasa Jerman. Dan mereka sangat menghargai kalau kita bisa bahasa mereka teman-teman. Jadi itu adalah nilai plus buat kita gitu. Jadi kalau kalian nggak mau belajar bahasa lokalnya, mendingan jangan ke Jerman deh. Kalian ke Amerika aja tuh, bahasanya bahasa Inggris kan. Jangan ke Jerman kalau kalian suka berkelompok teman-teman. Kelompok kayak bebek teman-teman. Kalian tau bebek kan? Biasa bebek itu kan berkelompok kan dia. Kenapa jangan? Kenapa nggak boleh berkelompok? Boleh sih, suka-suka kalian gitu ya kan. Tapi kalau kalian sukanya berkelompok banget, kalian nggak akan maju hidup di Jerman teman-teman. Karena kalau kalian berkelompok, kalian sama teman-teman yang itu aja, kalian gak akan belajar dengan orang baru, kalian gak akan kenalan sama orang baru, kalian gak akan belajar gimana sih pandangan orang-orang lain tentang hidup ini, tentang pekerjaan, tentang segala macam, tentang bahasa, tentang budaya. Kalian gak akan maju teman-teman kalau kalian sudah tinggal di luar gitu ya kan. Tapi kalau kalian tetap hidup berkelompok, maksudnya berkelompok yang dalam arti geng-gengan gitu ya teman-teman, bukan berkelompok ya, kita manusia adalah
makhluk sosial gitu ya kan, wajar kalau kita hidup sama orang lain juga, cuman maksudnya berkelompok dalam hal geng-gengan gitu loh teman-teman. Sayang banget sih kalau kamu udah hidup di luar Indonesia dan kamu masih hidup geng-gengan, berkelompok dalam arti geng-gengan yang itu aja gitu. Kalian gak akan maju teman-teman, kalian gak akan mengenal orang lain, kalian gak akan mengenal dunia luar, kalian gak akan mengenal betapa banyaknya berbagai macam pikiran, pemikiran tentang kehidupan yang berbeda-beda teman-teman, perspektif. Kalian gak akan lihat perspektif dari sudut pandang yang berbagai macam gitu ya kan, kalau misalnya kalian cuman sama geng kalian itu terus gitu loh teman-teman. Jadi saran gue sih, kalau kalian udah hidup di Jerman, mending berteman, boleh berteman, silahkan berteman dengan siapapun, tapi intinya jangan selalu sama kelompok itu terus gitu. Maksudnya jangan satu geng terus gitu loh. Kalau kalian cuma satu geng terus, kalian nggak akan maju. Itu sih, kalau itu gue belajar banget sih, karena waktu awal-awal gue di Jerman, jadi gue selalu punya beberapa hal. Jadi misal teman-teman belajar bahasa, teman-teman belajar bahasa Jerman, teman-teman belajar bahasa Spanyol, teman-teman yang buat kumpul di bar, buat minum bareng, buat nari bareng, teman-teman kelas teater, teman-teman dari tempat kerja, terus ada juga teman-teman dari pelayanan bareng, perki, kalau di situ ada perki gitu ya kan. Jadi gue pribadi, gue nggak mau kayak cuman berteman satu kelompok geng-gengan gitu aja. Gue open, gue bisa berteman dengan siapapun, itu gue pribadi. Jadi gue lebih ke, gue individu tapi gue open ke semua orang kayak gitu teman-teman. Itu cukup baik sih kalau menurut gue ya. Jadi setiap orang punya perspektif masing-masing sih, tapi itu saran gue, kalau kalian sudah di Jerman, mending kalian open dan jangan berkelompok, jangan cuma satu geng aja teman-teman, oke? Masih banyak orang yang bisa kalian kenal gitu ya kan. So itu tadi kenapa gue bilang sama kalian jangan ke Jerman, jangan ke Jerman ya kan. Jadi kalian udah tahu kenapa kalian nggak boleh ke Jerman. Boleh sih, setiap orang boleh ke Jerman, siapa yang nggak boleh gitu ya kan. Suka-suka kalian, hidup kalian, kalian yang menentukan hidup kalian, kalian yang punya plan dalam hidup kalian. Jangan biarkan orang lain mengatur hidup kalian teman-teman. Kalian punya pemikiran sendiri, kalian punya opini sendiri. Jadilah independen, terutama buat kalian yang wanita ya. Gue support banget perempuan-perempuan independen. Itu TOP banget, keren banget, bagus banget teman-teman. Jadi jangan bergantung pada orang lain. Oke?